Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kita akan bedah pertandingan di pekan ke-15 ya. Antara tuan rumah Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Seperti biasa juga, kalau ada hal-hal yang kelewat yang kami bahas atau kami gali di laga kali ini, coba tolong tambahin aja di kolom komentar ya. Dan kita akan cari tahu nih, apa saja sih yang terjadi di laga kali ini. Laga yang nggak terlalu panas-panas juga sebenarnya sih ya. Cuman ya, pastilah ada intrik-intrik yang terjadi di laga kali ini. Seperti biasa ya, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah hal-hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Pertemuan ke-13, ya pertemuan ke-13 sejak era Liga 1 ya, dimana dari 12 kali sebelumnya Persib itu menang 9 kali, Persita menang 1 kali dan imbang 2 kali. Jersey hitam, ini kedua kalinya Persib menggunakan jersey khusus ini ya. Ini sebenarnya bukan jersey ketiga Persib ya, ini jersey khusus Planet Persib yang digunakan khusus untuk laga-laga tertentu aja ya. Jersey ini pertama kali digunakan di laga perdana Persib musim ini lawan PSBS Biak yang menang 4-1. Nah, kali ini jersey ini digunakan karena untuk merayakan ya Hari Ibu dan juga mendoakan Deddy Kusnandar yang cedera. Wasit Amin Nur Hadi, ini wasit baru kali ini ya pimpin pertandingan Liga 1 sebab wasit ini baru promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Wasit ini tuh asal Jambi. Mantan, di laga ini ada beberapa mantan pemain di kedua kesebelasan seperti Jupe dan Edo di kubu Persib dan juga ada Ryuji Utomo, Mario Jardel dan Gian Zola di kubu Persita Tangerang. Gol Beckham Putra di menit ke-8 adalah gol kedua Beckham Putra di musim ini. Uniknya, 2 gol Beckham Putra musim ini tuh dicetak saat menggunakan jersey yang sama. Gol Ryuji Utomo di menit ke-16 adalah gol perdana Ryuji musim ini. Dan lagi-lagi Persib harus dibobol oleh sang mantan. Mantan memang meresahkan ya. Gol Sigundul di menit 37 adalah gol kelima DDS musim ini dan ini unik ya. Ini tuh DDS cetak lagi pakai baju ini waktu lawan PSBS Biak ya. Kali ini pun sama nih, cetak gol juga menggunakan jersey ini juga sih. Gol Tyron Del Pino nih di menit ke-51. Ini gol ke-7 Tyron musim ini ya. Ini sebenarnya kalaupun nggak disentuh sama Tyron tetap bola itu masuk. Cuman ya yang dihitung adalah gol Ciro. Ini pun sempat menjadi perdebatan nih. Apakah si Tyron ini offset duluan sebelum bola itu ditendang oleh Ciro atau enggak nih? Karena kan yang dihitung adalah ketika bola ditendang oleh Ciro lo ya. Lalu soal Karisma Patoni yang kena kartu merah di menit 68. Oke, ini analisa kami. Meskipun ini tuh ketidaksengajaan dari Karisma Patoni, tapi memang ada unsur gerakan susulan nih dari pull sepatunya si Patoni ini mengarah kepada betisnya Del Pino ya. Nah, ini kami bilang sering banget kami bilang ya, meskipun disengaja atau enggak, bukan masalah intensitas ataupun kencang atau enggak, keras atau enggak lo ya, tapi bahaya atau enggak itu yang dilihat oleh peraturan lo ya. Jadi meskipun ini pelanggaran yang dibilang nggak sengaja, tapi memang ada intensitas untuk mencederai lawan. Nah, ini kalaupun nggak kartu merah ya kartu kuning harusnya kena. Lalu juga nih pelanggaran Nick Wipers terhadap Yardan Yafi. Ini menit ke-85 kalau nggak salah. Ini kan harusnya kartu kuning Nick Wipers nih. Kenapa? Dia ini menghalangi pergerakan lawan untuk counter attack. Lagi-lagi ya, wasit kita itu nggak atau belum paham nih peraturan FIFA yang seperti ini nih.
Kekalahan versus kemenangan. Ini kemenangan ke-10 Persib ya musim ini. Sementara bagi Persita ini kekalahan ke-6 musim ini. Terjadi keributan nih di akhir laga ya. Terjadi ketegangan antara pihak pelatih Madura United Fabio Fundes dengan staf pelatih Persib. Kami pun nggak tahu ya apa yang menjadi penyebab ini semua, tapi tampaknya Le Fundes ini tuh nggak terima atau mungkin terpancing emosi dengan salah satu pemain cadangan Persib lo ya. Tapi ya itu wajar sih ya kalau ada keributan atau ketegangan seperti itu, karena memang potensi pertandingannya juga tinggi. Lagi pula memang selama melatih di Indonesia, Le Fundes ini selalu gagal buat menang mengalahkan Boyan Hodak lo ya. Apalagi kita tahu lah di final Championship Series kemarin ya Le Fundes 2 kali dikalahkan sama Hodak. Unbeaten 15. Ya, sesudah Boyan Hodak menyamai pencapaian Luis Milla di musim 2022-2023 dengan 15 kali unbeaten ya. Jika di pekan selanjutnya Hodak ini mampu tak terkalahkan, berarti otomatis Hodak ini akan menyamai nih pencapaian dari Peter Huistra di Borneo FC musim lalu dengan 16 kali unbeaten. Man of the match di laga ini, kalau kami pribadi sih memilihnya David Da Silva ya, sebab ya pergerakan DDS yang paling berbahaya sih di laga ini. Oke, kita bahas. Yang pertama itu kami akan coba persilahkan kalian nih. Trio apa yang katanya tadi diomongin terus nih sama Binder dan juga pembawa acaranya untuk trio Siro, DDS dan Tyrant. Sebab 3 orang ini memang jadi motor utama ya penyerangan Persib sejauh ini di Liga 1. Bahkan mungkin bisa dibilang trio paling menakutkan di Liga 1 musim ini. Bayangin aja ya, Siro 5 gol, DDS 5 gol, Tiron 7 gol. Itu pun dengan catatan DDS ini cedera mulu loh ya. Bayangkan kalau nggak cedera mungkin golnya akan lebih dari itu kali ya. Makanya silakan nih buat kalian pribadi, trio apa yang cocok untuk 3 orang ini. Tapi emang sayang banget ya, Ciro Alves harus cedera. Ini karena akibat 20 jahitan di betisnya ya. Karena yang didapat dia oleh kiper Barito kemarin nih. Ini mengakibatkan Ciro ini memang nggak terlalu mobile di laga ini. Karena memang sakit banget loh, 20 jahitan di betis itu nyut-nyutan tuh rasanya. Makanya dia mampu tampil 80 menit itu udah luar biasa. Lari, turun naik, sampai bertahan pun ya. Cuman nggak tahu nih, pekan selanjutnya atau laga selanjutnya Siro ini masih bisa bertahan atau enggak dengan cedera yang menurut kami cukup serius sih. Jalannya laga sendiri ini sih kalau pendapat kami pribadi sih ini textbook banget ya. Tahu nggak sih arti textbook? Textbook itu artinya sesuai skenario ataupun mungkin realitanya kayak gitulah ya. Inilah pertandingan antara tim besar melawan tim mediocre ya. Agak jomplang. Ya memang sesekali Persita pun merepotkan barisan pertahanan Persib, tapi serangan-serangan Persita ini mungkin akan bisa dibilang secara sporadis ya, atau mungkin tak terstruktur dengan rapi. Sementara bagi Persib sendiri di laga ini kami nggak terlalu banyak komentar sih, sebab ya kami tuh kalau lihat Persib main pakai jersey hitam ya nyari sempurna sih Persib, semangat, ngotot, tarung, pokoknya nggak kelihatan capeknya gitu kalau pakai jersey hitam. Dan kebetulan lawannya pun Persita Tangerang seolah-olah terhipnotis dengan Persib yang menggunakan jersey hitam ini, dan sangat menonjol ya Persib kalau menggunakan jersey hitam ini. Ada satu hal yang menarik buat kami di Persib, yakni soal Boyan Hodak. Hodak ini seolah-olah nggak mau ganti pemain lo ya. Kalau pemain yang nggak minta mungkin nggak diganti sama Hodak ya. Sampai menit berapa sih? 85 ya baru terjadi pergantian pemain. Ini menunjukkan ya kalau Hodak ini memang kurang yakin dengan pemain yang ada di bangku cadangan. Jadi ini menarik nih, apakah dengan kurang yakinnya Hodak dengan pemain-pemain di bangku cadangan ini akan membuat Persib ini rombak banyak pemain di bursa transfer ini? Kalau kami pribadi, kami ngerasanya nggak juga sih, sebab ya balik lagi Persib ini lagi krisis finansialnya, jadi mungkin nggak terlalu banyak belanja di bursa transfer ini. Sementara bagi Persita Tangerang ya mau gimana lagi, Persita cuma punya 3 pemain asing ya, serba salah juga buat Le Fundes. Ada sih 2 pemain asing baru tapi belum bisa main.
Kalau soal gaya permainan sih mungkin kami bilang ya compact defense ya. Jadi mereka ini seolah semi parkir bus ya, dan terbukti ya gol-gol Persib yang tercipta di laga ini pun kami pikir memang murni ini kecerdikan dan juga skill individunya para pemain Persib. Dan memang ya skill individu para pemain Persib di laga ini memang satu tingkat lebih tinggi dibandingkan para pemain Persita Tangerang. Ya meskipun secara keseluruhan ya masih banyak terdapat beberapa kesalahan elementer seperti salah passing, hilang bola yang akhirnya bisa direbut para pemain Persib. Satu pemain yang paling menonjol di Persita di laga ini kami pikir adalah Ikhwan Ali Tanamal. Ini pemain ciri khas apa ya? Tulehu banget ya. Cepat, lincah, dan skillnya ini cukup menonjol juga sih. Ini kalau kami lihat cara main Ikhwan Tanamal ini tuh mengingatkan kami dengan seorang Maldini Pali saat jaya-jayanya ya. Cuma bedanya kalau Maldini Pali ini gocekannya lebih bagus daripada Ikhwan Tanamal ya. Nah ini kan pemuda, bocah ini baru 20 tahun loh ya. Ini kalau diasah terus ini bisa jadi sumber yang bagus nih buat timnas nih. Cuma ya itu, sayang banget kecepatan Ikhwan Tanamal ini nggak diimbangi ketajaman di lini depan yang ditempati oleh Marius Ogboe. Coba kalau Lefundes ini secepatnya mengganti Ogboe ini dengan Yardan Yafi ataupun Aji Kusuma, mungkin ceritanya akan lain nih ya. Tapi emang sangat sulit buat Persita untuk menang di laga ini. Selain memang kalah skill, kalah kualitas, mereka pun kalah jumlah pemain. Main dengan 10 pemain itu ngejar kemenangan ya sangat sulit lah. Intinya kalau di laga ini kami pikir ya flat-flat aja ya. Jarang banget terjadi hal-hal yang kontroversi yang terlalu berlebihan. Sebab ya dua tim ini sebenarnya sih ya bersahabat juga. Persib itu kalau nggak punya markas ya biasanya bermarkas di Tangerang ya. Begitu juga dengan Persita. Kalau lagi nggak punya markas ya bermarkasnya di Bandung. Cuma musim ini mereka milihnya liburan nih. Bermarkasnya di Bali gitu. Sekalian liburan katanya. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami gali, sedikit yang bisa kami analisa, kami teliti di laga antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang di pekan ke-15. Nah, gimana nih? Masih ada yang kurang lengkap atau enggak nih? Kalau kurang lengkap, silahkan tambahin aja ya di kolom komentar. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan produk-produknya, serta Timnas Indonesia hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.